Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu materi pada buku siswa kelas 2, tema 2, subtema 2, mengenai bermain di rumah teman, pembelajaran kelima. Ayo kita belajar bersama dan semangat belajar. Nah, sekarang kita mulai belajar bersama pembelajaran kelima. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edu. Sebelum ke rumah Edu, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Peragakanlah teks percakapan berikut. Nah, adik-adik di sini terdapat percakapan antara Benny, Ibu, dan Udin. Nah, sekarang mari kita simak percakapan tersebut. Selamat sore, Bu. Selamat sore juga, Benny. Silahkan masuk. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ada Benny, sebentar ya ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Iya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Benny, kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu. Tidak usah Bu, terima kasih. Edu mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya Bu. Iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Iya Bu. Nah, untuk selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Yang nomor 1, apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Ya, isi teks percakapan tersebut adalah Benny dan Udin berpamitan kepada ibu untuk bermain ke rumah Edu. Kemudian yang nomor 2, bagaimana cara Benny bertamu? Ya, cara Benny bertamu yaitu dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian yang nomor 3, bagaimana sikap Benny menurutmu? Ya, sikap Benny yaitu baik dan sopan. Kemudian yang nomor 4, apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edu? Ya, yang dilakukan Benny dan Udin yaitu berpamitan dengan ibu. Amatilah gambar berikut. Nah, adik-adik, sekarang amatilah gambar tersebut. Nah, kemudian permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Ya, permainan yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman yaitu permainan tarik-tarikan. Kemudian, pernahkah kamu bermain permainan tersebut? Nah, bagi adik-adik yang sudah pernah memainkannya, ya bisa dicoba dimainkan kembali. Dan bagi adik-adik yang belum pernah memainkannya, bisa dimainkan di rumah adik-adik masing-masing. Nah, selanjutnya amatilah gambar berikut. Nah, ini permainan seperti yang di depan tadi ya adik-adik. Nah, ini dinamakan dengan permainan tarik-tarikan. Nah, cara bermain tarik-tarikan ya yaitu yang nomor 1, membagi siswa ke dalam 2 kelompok atau lebih dengan jumlah siswa sama banyak. Kemudian yang nomor 2, semua siswa dalam setiap kelompok saling berpegangan tangan. Kemudian yang ketiga, di antara kedua kelompok yang akan bermain diberi garis pembatas. Kemudian yang nomor 4, setelah diberi aba-aba, kedua kelompok yang bermain saling menarik. Kemudian yang kelima, pemenang dalam permainan ini yaitu kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatas. Nah, untuk selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pengalamanmu dalam bermain. Nah, kita mulai dari yang nomor 1. Bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan? Iya, merasa senang. Kemudian yang nomor 2, bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Ya, cara bermain tarik-tarikan yaitu saling berpegangan tangan, kemudian saling menarik. Kemudian yang nomor 3, apa saja aturan dalam bermain tarik-tarikan? Ya, aturan dalam bermain tarik-tarikan yaitu tidak boleh menarik dengan keras, tidak boleh curang, dan harus diawasi oleh orang dewasa. Kemudian yang nomor 4, apa pengalamanmu yang paling berkesan selama bermain tarik-tarikan? Ya,
Pengalaman yang paling berkesan yaitu kerjasama dan kekompakan dalam kelompok. Kemudian yang nomor 5, adakah benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan? Ya, tidak ada benda yang digunakan dalam permainan tarik-tarikan. Dengarkan temanmu membaca teks berikut. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, untuk selanjutnya, amatilah gambar benda-benda berikut. Nah, adik-adik sekarang amatilah benda-benda pada gambar tersebut. Kemudian, lengkapi tabel berikut berdasarkan gambar yang telah kamu amati. Nah, sekarang kita mulai dari yang nomor 1. Nah, gambar yang ini ya adik-adik, ini adalah meja. Nah, meja itu wujud bendanya adalah ya padat. Kemudian yang selanjutnya nomor 2, gambar yang ini adik-adik, ini adalah gambar ya sapu. Nah, sapu itu wujudnya benda padat. Kemudian untuk selanjutnya gambar yang ini adalah ya almari. Nah, almari berwujud benda ya padat. Kemudian untuk selanjutnya gambar yang ini adalah keranjang buah. Nah, keranjang buah itu wujudnya adalah benda padat. Kemudian yang nomor 5, gambar yang ini adik-adik. Nah, ini adalah minyak. Nah, minyak itu wujudnya benda cair. Kemudian yang nomor 6, gambar yang ini adik-adik. Nah, ini adalah ya susu. Nah, wujudnya yaitu cair. Kemudian yang nomor 7, gambar yang ini ya adik-adik, ini adalah gambar ya penggaris. Nah, penggaris itu wujudnya adalah benda ya padat. Kemudian yang nomor 8, gambar yang ini adik-adik, ini adalah gambar ya kopi. Nah, ini wujud bendanya adalah ya cair. Kemudian yang nomor 9, gambar yang ini ya adik-adik, ini adalah gambar ya sepatu. Nah, sepatu itu berwujud benda padat. Kemudian selanjutnya yang nomor 10, gambar yang ini adik-adik, ini adalah gambar ya udara dalam ban sepeda. Nah, ini berwujud benda ya benda gas. Kemudian yang nomor 11, gambar yang ini adik-adik, ini adalah gambar ya kursi. Nah, kursi itu berwujud benda ya padat. Kemudian yang nomor 12, ini adalah gambar ya sirup. Nah, sirup itu berwujud benda cair. Kemudian yang nomor 13, gambar yang ini adik-adik, ini adalah gambar ya udara di dalam balon. Nah, kalau udara di dalam balon itu berwujud benda ya gas, tetapi kalau balonnya itu berwujud benda padat. Kemudian yang nomor 14, gambar yang ini adik-adik, ini adalah gambar iya tas. Nah, tas itu berwujud iya padat. Kemudian untuk yang terakhir ya, yang nomor 15, gambar yang ini adalah gambar ya simpai. Nah, simpai itu berwujud benda padat.
Nah, untuk selanjutnya, diskusikanlah gambar berikut bersama temanmu. Nah, coba adik-adik amati gambar berikut ya. Kemudian kita jawab bersama-sama pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4. Nah, kita mulai dari yang nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Ya, yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman adalah berpamitan kepada keluarga Edu. Kemudian sekarang yang nomor 2, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang dilakukan Beni dan teman-teman lakukan? Ya, pernah. Kemudian yang nomor 3, kapan kita harus berpamitan? Ya, kita harus berpamitan ketika sedang akan bepergian maupun akan pulang. Kemudian yang nomor 4, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Ya, agar kita tidak dicari dan orang tua tidak bingung mencari kita. Nah, untuk selanjutnya, berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, menyapa dengan senyum. Nah, ini sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan adik-adik. Ya, ini adalah sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian selanjutnya, pamit ketika hendak pergi. Nah, ini juga sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian yang ketiga, tidak merapikan peralatan setelah bermain. Nah, ini sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian selanjutnya, bermain sampai larut malam. Nah, ini sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian duduk dengan sopan. Nah, ini sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik belajar bersama kali ini. Nantikan pembelajaran bersama selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.